Selama ini saya diam, selama ini saya dihina, saya diam, selama ini saya didemo, saya diam. Tapi kali ini saya lawan bersama masyarakat semua, bersama rakyat. Saya bukan anak jenderal, saya tidak tahu apakah ada tapi yang penting kita saling jaga satu sama lain. Setuju kawan-kawan? Terima kasih Mas. Sekarang kasus nyatanya lurah itu ya mohon maaf tidak segan-segannya untuk meminta, artinya sudah nyaris secara keseluruhan masyarakatnya ya mental nista dan nistip, pejabatnya juga mental nista dan nistip. Ngitung paweling kaki satu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo isuka nusantara Om wilahin jatinuhuni ajat-ajatir nusantara tapi uluk salam mulia. Dari zaman ke zaman kita mesti mengamati bahwa bila mana akan terjadi perubahan atau tatanan baru, yang saya maksud tatanan baru adalah peralihan sistem pemerintahan atau setidaknya slogan dalam pemerintahan. Umpamanya ketika akan merdeka, Indonesia adalah pekik kemerdekaan. Merdeka atau mati umpamanya begitu. Lalu ketika peralihan Orde Lama ke Orde Baru juga terjadi sebuah peristiwa yang dinamakan G30S PKI. Nah, lalu dari Orde Baru, dari Orde Lama berubah menjadi Orde Baru yang dipimpin Orde Lama oleh Pak Karno, Orde Baru oleh Pak Harto. Lalu dari masa kepemimpinan Pak Harto ada slogan reformasi. Lalu berubahlah menjadi Ratu Sewu kalau istilah orang kuna. Ratu Sewu itu ya otonomi daerah. Masing-masing itu bupati ya dipilih oleh rakyat, laksana ratu. Tidak ada campur tangan dari pemerintahan pusat atau desentralisasi ya. Desentralisasi itu tidak tersentral seperti masa pemerintahan Pak Soeharto kan. Kalau bupati dulu di bawah gubernur yang melantik gubernur, namun gubernur pasti atas rekomendasi dari pusat, itu namanya sentralistik lah. Nah, kalau sekarang nggak bisa yang namanya bupati digeser oleh gubernur atau pemerintahan pusat sekalipun nggak bisa, karena otonomi daerah. Bupati ini dipilih oleh rakyat. Bahkan saya melihat dalam sebuah tayangan di media sosial, di YouTube kalau nggak keliru, lurah saja bisa membentak bupati, karena lurah ini dipilih oleh rakyat begitu loh, atau membentak utusan bupati lah setidaknya. Kalau nggak keliru itu di Garut apa di mana, yang satu sisi lurah mempertahankan dirinya, saya dipilih oleh rakyat, saya harus melindungi rakyat begitu. Bupati tidak memilih saya, ya benar, karena apa? Ngepasi maksudnya. Memang lurah dipilih oleh rakyat, harus melindungi rakyatnya. Nah, lalu bupati juga demikian, saya dipilih oleh rakyat Cilacap, nggak dipilih oleh gubernur. Dengan demikian maka sering berbenturan, mungkin ya sering tidak sesuai, tidak mungkin, atau setidaknya akan sangat sulit untuk satu komando seperti masa pemerintahan Orde Baru yang sentralistik
Nah, kalau sekarang desentralisasi kan seperti itu. Artinya masing-masing itu punya kewenangan, punya otoritas, punya ya kewenangan tertentu yang tidak ada campur tangan dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, walaupun tetap tunduk dan patuh dalam arti RAPBD-nya tergantung kepada pemerintahan pusat kan seperti itu. Saya akan merana bahwa akhir-akhir ini gema revolusi ini sudah terjadi di beberapa tempat. Yang saya lihat itu di Yogyakarta, yang saya lihat itu di Surabaya kalau nggak keliru, ya ada beberapa tempat yang gema revolusi ini telah mengkumandang. Dan dari zaman ke zaman yang saya amati, yang saya tahu kata guru saya, Pak Irawan, ya Pak Irawan, Mas Reza kan tahu, mantan pengawal Soekarno ya dulu. Itu dulu PM tapi kena sesuatu masalah sehingga namanya bukan desersi tapi intinya tidak menerima gaji lah gitu loh, tidak menerima gaji. Sekarang beliau sudah almarhum. Bahwa ujung tombak pemerintahan itu adalah mahasiswa. Ya sekali lagi saya mengatakan, ujung tombak pemerintahan dalam perubahan, pemerintahan akan berubah, ujung tombaknya dari zaman ke zaman pasti mahasiswa. Ini kata Pak Irawan dulu, mantan Cakrabirawa kalau nggak keliru, mengatakan demikianlah. Manakala mahasiswa sudah bergerak, niscaya ada tanda-tanda akan perubahan zaman secara masif, mungkin secara masif dalam arti ya secara nasional ya yang saya maksud. Artinya mahasiswa ini adalah ujung tombak daripada perubahan zaman. Nah, lalu saya akan mengatakan di sini tidak cuma mahasiswa, beberapa masyarakat itu sudah dengan turunnya bukan RUU tapi undang-undang TNI atau mungkin undang-undang apa yang menyebabkan manakala perpajakan lah intinya, perpajakan kendaraan bermotor ini yang manakala 2 tahun konon, manakala tidak dipajak bisa disita oleh kepolisian. Lah, ini yang menyebabkan gema revolusi itu di mana-mana. Saya akan menyampaikan bahwa waspada, kita mesti berhati-hati dalam revolusi ini. Sebab saya mengamati, saya boleh mengamati dong, bahwa kelihatannya geliat mahasiswa dan masyarakat ini sudah mendekati revolusi yang dihambang pintu. Karena untuk saat ini daya beli masyarakat atau masyarakat ini secara ekonomi itu nyaris sudah tidak ada daya sama sekali. Yang saya tahu, saya kehidupannya itu mohon maaf ya di tempat-tempat sepi, sehingga saya memahami persis yang namanya uang Rp1.000 ibaratnya atau Rp10.000 ini nyarinya itu sudah luar biasa susahnya gitu loh. Manakala ditarif ya oleh sekolah 100.000, niscaya tidak akan bisa upaya manakala tidak mendapat hutangan dari bank plecit. Adanya itu sebab kalau hutang ke BRI persyaratannya macam-macam tidak langsung cair, sehingga jalan pintas dari masyarakat bawah ini ya adanya bank plecit. Nah, sementara bank plecit itu kan bunganya sangat tinggi. Ketika ditagih, mau tidak mau, hutang lagi, sehingga sekarang kalau saya menilai masyarakat ini juga sudah kurugen utang, negaranya juga sudah kurugen utang. Lah, ini yang menyebabkan manusia pusing 7 keliling, taruhlah ya, pusing dan bising atas hatinya, atas pikirannya. Ini kan faktor ketidaknyamanan. Kalau sekedar mencari makan mungkin nggak masalah, namun kalau sudah dirundung hutang, ini yang menyebabkan disintegrasi pribadi. Artinya antara pikiran dan hati itu sudah tidak bisa tenang, sehingga sekonyong-konyong kotor. Ya, pada saat ini saya hanya memberikan sebuah rujukan ya, rujukan baik terhadap pemerintah maupun masyarakatnya, baik kepada pejabat maupun masyarakatnya, seyogianya masing-masing menahan diri. Karena kelihatannya kalau sudah, sekali lagi saya mengatakan, ujung tombak perubahan zaman itu adalah mahasiswa. Lah, lalu saka guru pemerintahan itu adalah rakyat. Yang saya maksud adalah kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Artinya bahwasanya sesungguhnya negara ini adalah milik rakyat.
dipercayakan kepada pejabat. Kan seperti itu. Alias dengan kasarnya ngomong, pejabat adalah ketiplake kalau istilah Banyumas. Ketiplak itu ya pesuruh, namun karena urgensinya yang disebut dengan undang-undang, dan di mana undang-undang itu tentu berubah-ubah. Saat ini saya mengamati undang-undang itu penyelenggaranya adalah wakil rakyat, walaupun wakil rakyatnya tidak bisa dibohongi atau bukan rahasia lagi. Sekarang wakil rakyat manakala mau pingin menjadi wakil rakyat ya harus membayar rakyat, karena ya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri gandayani nyaris tidak ada sama sekali. Nyaris itu berarti masih ada. Artinya ya di sana juga rapat saja sekarang bayaran. Apa sekarang bayaran? Nah, masyarakat ini juga kalau monoblos saja nggak ada sanggupnya sekarang nggak mau. Artinya ini sudah, kalau boleh saya ngomong ya, kalau saya ngomong amoral kan sudah berlebihan ya. Namun setidaknya ini tidak ada binaan mental kemana kiblat masyarakat. Kalau dulu kiblat masyarakat adalah pejabat, sekelas lurah ini bisa jadi panutan lah kalau tempo dulu yang saya tahu tahun 80-an ke sana. Artinya lurah ini masih jaga wibawa, lurah ini masih punya rasa malu lah. Kalau sekarang enggak gitu loh. Menurut saya sebagiannya yang mungkin masih ada yang punya rasa malu ya, tapi sudah sangat jarang, nyaris tidak ada yang punya rasa malu. Jadi sekarang kasus nyatanya lurah itu ya mohon maaf tidak segan-segannya untuk meminta. Artinya sudah nyaris secara keseluruhan masyarakat ya mental nista dan nistip, pejabatnya juga mental nista dan nistip. Lah saya akan menguraikan yang bahwasanya untuk waktu ini atau saat-saat ini seyogianya kita masing-masing menahan diri, tidaklah itu pejabatnya, tidaklah itu masyarakatnya, karena kelihatannya revolusi itu sudah dihambang pintu ya. Revolusi ini sudah dihambang pintu, dan manakala sudah revolusi tentunya ya namanya revolusi lah. Revolusi jabarkan sendiri, mungkin secara artinya itu atau definisinya ya dicari sendiri. Yang pasti revolusi ini akan berbahaya bagi semua pihak, walaupun dampak dari revolusi itu yang kita harapkan mungkin adalah perubahan ya. Manakala ada revolusi tentu ada perubahan, sebab untuk saat ini ketidakberdayaan masyarakat baik secara ekonomi maupun secara pola pikir, secara yang lain ini sudah sangat-sangat menurut saya dihambang batas ketidakmampuan, atau dengan kata lain putus asa ya. Kalau sudah putus asa nanti adanya ya ngamuk gitu loh. Kalau sudah ngamuk ya mohon maaf mengambil alih peran pemerintah, niscaya setidaknya peristiwa 98 akan berulang lah. Kalau sudah demikian yakin wis orang namung suke ya. Orang namung suke artinya saya mengatakan orang namung suke, orang namung larat adanya minta selamat. Terbukti, maksud saya, terbukti ketika G30 SPKI, orang yang suaranya wow, ketika masyarakat bergerak, sekali lagi, ketika masyarakat sudah bergerak, ya, itu laksana kapuk tumi boing banyu kalau istilah Jawa, tidak ada daya sama sekali. Sekarang mungkin punya jabatan itu siapa itulah yang ngotot mau akan menaikkan pajak, dan manakala nanti tidak dibayar, nanti motor bisa tidak berlaku atau disita dengan kasarnya. Lah, ini kan tidak pernah merasakan, mungkin tidak pernah berbaur kepada masyarakat bawah. Manakala sudah berbaur, niscaya dia akan bisa ngukur rasa neng rakyat seperti dirinya ya. Artinya tidak akan semena-mena lah. Saya intinya kali ini memberikan rujukan. Seyogianya tidaklah itu pejabat, tidaklah itu masyarakat menahan diri, jangan sampai revolusi itu terjadi, karena itu adalah benturan fisik. Lebih baik revolusi alam menurut saya, artinya manusia tidak membunuh manusia, manusia tidak menyakiti manusia, namun yang menyakiti adalah alam ya. Kalau saya boleh mengutip kata guru saya, bahwasanya wani-wani ini menungso ngantemi menungso ya, wani-wani ini menungso mateni menungso, wani-wani ini menungso ngadili menungso, sebab semua itu adalah ada yang punya hak,
ora dipatenono menungso mesti bakal mati, dipatenono sedina kaping 7, kalau belum saatnya meninggal niscaya bisa meloloskan diri lah. Ini yang saya pahami. Situasi sekarang memang sudah sangat mendekati revolusi yang di Hambang Pintu, seyogianya kita masing-masing bisa menahan diri. Saya rasa demikian. Terima kasih.